teman-teman di kalau kemarin BUMN melihat tanggal koperasi syariah muslim Indonesia ya, itu secara jadi sebelum saya menjawab saya harus jelaskan ini biar paham ceritanya ini. Jadi nama kalian sekarang itu berubah menjadi Koperasi Syariah Muslim Indonesia. Kenapa? Karena dulu waktu pendaftaran ke notaris atau Koperasi Syariah itu izinnya itu perlu dokumentasi yang perlu dokumen yang agak ribet dan harus mendatangkan Dewan Pengawas Syariah Nasional itu harus ada dan kami waktu itu ada sehingga koperasi ini sebagai koperasi konvensional, namun dalam praktiknya Saya Muhammad Garuda, NIM 114, akan menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana cara lembaga untuk menjaga kepatuhan syariah. KSMI atau Koperasi Syirkah Muslim Indonesia merupakan koperasi yang terdata masih konvensional, tetapi dalam prakteknya mereka menggunakan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjaga kepatuhan syariah, mereka memiliki Dewan Pengawas Syariah. Mereka mempunyai standar tersendiri dalam menjalankan prinsip syariah, yaitu dengan akad, taksid, atau kredit. Dalam praktiknya, mereka meminjamkan barang bukan dalam bentuk uang. Contohnya, mereka ketika ada nasabah yang ingin meminjam kepada koperasi tersebut, mereka mendatangkan barangnya terlebih dahulu, lalu melakukan akad ketika barang sudah sampai atau sudah ada. Perkenalkan, saya Nurvia Septianingrum, NIM 121, akan menjelaskan tugas salah satu pengawas syariah. Yang pertama adalah mengawasi transaksi di koperasi dengan waktu 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Contohnya, transaksi akad taksid atau kredit, produk tidak meminjamkan dalam bentuk uang dan tidak menggunakan bunga. Yang kedua, hanya mengkreditkan barang elektronik dan motor. Peran pengawas syariah adalah mengawasi apakah barang tersebut digunakan dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir, apabila rugi didiskusikan dengan Dewan Pengawas Syariah. Nama Gesa Maila Putri dengan NIM 1264062110022. Menjawab pertanyaan yang kedua mengenai bagaimana peran lembaga dalam menstabilkan ekonomi syariah. Berdasarkan hasil observasi di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia Tulungagung, lembaga ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembiayaan dan investasi sesuai prinsip syariah, seperti larangan riba. Transaksi dengan anggota tidak menggunakan riba jika terdapat keterlambatan, tidak ada tunggakan, dan juga tidak akan menyita barang, melainkan dengan melakukan komunikasi terus, memberikan layanan investasi dengan bagi untung dan bagi rugi, serta tidak ada pajak pada KSMI. Dengan menyediakan produk keuangan yang sesuai syariah, lembaga ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, mereka juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang prinsip ekonomi syariah, menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih luas, sehingga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Nama Destri Rihayati dengan NIM 1264062110012. Untuk selanjutnya yaitu mengenai dukungan dari pemerintah dalam pengembangan KSMI ini, yaitu pemerintah menerapkan kebijakan dan regulasi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Kemudian ada juga pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 31/MPKUKM/9/2015 tentang penyelenggaraan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Kemudian pemerintah memberikan solusi mengenai permodalan seperti kredit usaha rakyat atau KUR syariah. Kemudian ada juga program pengembangan usaha kecil menengah atau UKM syariah. Dan yang terakhir yaitu pemerintah memberikan pendampingan kepada koperasi syariah melalui program pelatihan dan sosialisasi
kepada pengurus koperasi untuk meningkatkan kapasitas koperasi syariah dalam mengembangkan usahanya. Nama Novi Oktaviana, NIM 1264062111046, menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai kendala dan tantangan lembaga apa dalam menjaga ekonomi syariah agar berkembang baik di Indonesia. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia, kendala utama yang dihadapi lembaga ini yaitu masalah modal atau permodalan. Karena di KSMI ini tidak pinjam dari perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Meskipun pemerintah sendiri telah menggelontorkan dana untuk membantu modal bagi koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. Tetapi khususnya di KSMI ini tidak berani mengambil modal dari pemerintah tersebut karena transaksi itu masih abu-abu atau masih bersifat riba. Nah, untuk kendala di KSMI ini, lembaga bertahan dengan unit bisnis lain agar mendorong modal yang keuntungannya bisa digunakan untuk memutarkan uang yang ada di koperasi KSMI ini. Yang kedua yaitu lembaga ini terus mengembangkan disertifikasi produk, termasuk di sisi lain yaitu ada akad taksid, yaitu akad jual beli kredit, dan yang kedua akad ijarah yaitu akad sewa menyewa, dan yang ketiga ada akad istiqnah yaitu pemesanan barang untuk renovasi rumah atau produk-produk lainnya. Yang ketiga itu ada SDM yaitu sumber daya manusia. Tentunya di dalam lembaga syariah itu membutuhkan sebuah SDM yang baik agar lembaga ini tetap bertahan dan berjalan dan selalu berkembang dengan baik. Saya Maila Wahyunur Alifa dengan NIM belakang 189 akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apa strategi lembaga KSMI agar bisa bersaing secara pangsa pasar di era digital? Di era sekarang ini memang sebuah keharusan atau kewajiban bagi sebuah lembaga untuk memiliki website atau aplikasi digital agar memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Digitalisasi juga menjadi solusi bagi para pengelola koperasi untuk bertahan dan tumbuh di era zaman sekarang ini. Digitalisasi merupakan sarana bagi koperasi untuk dapat semakin optimal berperan membantu pelaku usaha maupun masyarakat memperoleh akses modal dan pelatihan pengembangan usaha. Dengan itu, lembaga KSMI membuat website yaitu www.ksmi.co.id yang dapat Anda lihat di Google maupun di browser. KSMI juga sedang merencanakan sebuah aplikasi Android untuk anggota dengan harapan mempermudah anggotanya se-Jawa Timur untuk melakukan transaksi, di mana sebelumnya jika ingin menjadi calon anggota maka harus datang ke kantor dan mengisi formulir terlebih dahulu. Tentunya hal ini sangat menyusahkan atau menjadi kendala bagi calon anggota yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari kantor KSMI. Dengan adanya aplikasi tersebut, anggota sangat terbantu dan lebih berminat dengan KSMI karena memiliki jangkauan yang lebih mudah. Dan dengan adanya aplikasi tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan anggota karena anggota dapat melihat secara langsung jumlah tabungan, investasi, dan yang akan didapat dari investasi tersebut. KSMI sendiri juga masih tergolong sangat muda karena berdiri pada tahun 2018 dan sedang berusaha mengembangkan sistem digitalisasinya mengikuti zaman sekarang. Terima kasih.